Wah kagak benar nih maksudnya nih. Apa nih ngenawang-nawin gue gitu. Nggak bawa ke dapur, entah kenapa gue ngeliat sekelebat kakek-kakek gitu. Jenggotnya putih. Halo, selamat datang untuk di konten Mau Todong versi horor. Oh. Kan biasanya begitu. Biasanya begitu, masih ada serigala. sound effect. Oh, oke. Oke. Bukan real aumul. Udah merindingan juga nih. Gimana nih? Jadi kita membuat konten horor kebetulan di malam Jumat karena besok Jumat, Iya. Kalau hari Sabtu, malam Sabtu. Oke, untuk di konten malam Jumat ini ya, tumben kita ada in frame 3 orang di sini. Iya. Karena biasanya kalau ganjil yang tengah cepet mati. Yang di tengah. Kalau nggak ngeliat ini ada sih. Ada Mbak. Hati-hati lo kepanggil nanti lo. Jadi kita mau kebetulan malam Jumat kita mau cerita-cerita sharing cerita horor nih. Biasanya kalau sharing kan cerita cewek mulu nih. Cerita horor kali-kali gini kan. Mungkin cerita horor temanya apa ya? kita bakal coba cerita horor dari pengalaman orang-orang kantor. Orang-orang kantor. Maksudnya Iya. ya pengalaman pribadi kita Iya. kan. Oh, iya. Kan kalian orang kantor. Kalau saya orang nyembah, Apa tuh? mbah kantor. Apa tuh? Oke, sip. Mulai dari siapa dulu yang mau mulai cerita horor di Nah, pengalaman mungkin kita mulai dari yang paling tengah dulu. Sebelum yang paling tengah dieliminasi, karena kita lihat warna baju kita sama. pribadi? Yang tengah beda sendiri. Ganjil. Kenapa megangin kalian biar nggak kenapa-napa? Aing mau. Nggak aja. Maung Bandung versi. Mau Bandung. Oke. Oke. Jadi dengan siapa di sini? Ega. Ega. Oh, ini cerita horor masing-masing dulu. Iya. Ya Allah, briefingnya Oh gimana? gitu. Iya, lu bisa langsung mulai aja nggak pakai bridging. Nggak usah tanya saudara Nggak udah siap. horor amat sih gua. Nggak ada gua. Apa? Nggak ada. Apa itu enggak? Salam, Oke. salam panggil narasumber. Oke. Tadi gua ada cerita pas maghrib. Jadi kan rak anduk gua itu ada di samping rumah ya. Tetangga dia kan. Enggak dong. Di samping rumah gua kan kayak ada lorong gitu kan. Oh, ya di Nah, lorong. gua taruh situ. Nah, di dekat lorong itu kan ada pintu. Pintunya itu ada sela-selanya. Jadi Oh. pintu ini ada sela-sela gitu. Nah, pas maghrib gua mandi maghrib. Terus pas gua lewat pintu di sini kan ada pintu di sini, ada pintu di sini. Gua lewat dari sini nih. Pas gua lewat mau ambil anduknya di sini nih. Pas gua mau ambil anduk, kok kayak ada yang ngeliatin dari sela-sela tuh. Kayak Sesosok Mbah Kunti. mbah. Kan kayak wah, kayak ada yang ngeliatin gua nih. Ya udah gua langsung cepet ambil anduk. Gua nggak ngeliatin situ lagi. Lu takut tuh? Ya deg-degan. Maghrib. Iya. Siapa tahu dia mau ngambil handuk. Enggak lah. Sebetulnya itu handuk. Kan emang mandi gua. Lah emang tahu dia nggak mandi? Nggak mandi biasanya setan sih. Ya. Ya udah gitu doang cerita gua. Gitu doang. Itu saja ceritamu. Iya. Iya. Jadi teman-teman bisa mengirimkan ceritanya di PO Box. Sama gua pernah ketindihan sih. Oh, gimana di tuh? kosan. Ketindihan apa? Nggak tahu kayak nggak bisa napas gitu. Oh, ini sleep paralysis. Sleep paralysis. Itu nama ilmiahnya. Lu majuan. Oh iya. Nah, nggak masuk. Nama ilmiahnya sleep paralysis. Sleep paralysis. Itu gimana waktu ketindihan, ketika lu ketindihan ngelihat Ketindihan, sosok? ketindahan. Gua nggak ngeliat. Ketindahan Nggak ngeliat, nggak Gua ngeliat, bagus. gua cuma ngerasa nggak bisa gerak. Tapi lu sadar? Ya sadar gitu pas kayak gua melek tapi gua nggak ngeliat ke atas, enggak. Gua kayak nggak bisa gerak gitu. Oh, lo ini tengkurap. Iya, kalau nggak salah gue tengkurap deh. Biasanya yang ketindihan emang tengkurap sih. Oh, enggak. Enggak. Gue pernah Gaya telentang. lain bisa. Enggak ada gaya lain, cuman ada tengkurap dan telentang. Ya udah, gue pernah ngerasain itu. Mau kayang tidur. Gue jarang sih ngalamin horor karena
Biasanya yang horor tuh kalau kita cari tahu tuh kita baru ditampakin. Gue misalkan ada yang aneh nih, gue nggak nyari tahu, gue nggak, misalkan di sudut itu tuh ada yang aneh tuh, gue nggak, apaan tuh nggak, gue nggak gitu. Ya udah biarin aja. Ya gue bodo amat. Bodo amat. Iya. Makanya gue nggak begitu ini sih sama sama horor jarang. Jarang. Karena gue nggak nyari tahu. Nyari tahu. Gitu Insecure doang kali sih. dia tuh. Iya. Padahal dia butuh insight loh. Dia udah insecure dulu ketemu kayak gak. Iya. Penguasa auranya. Terlalu cool katanya. Iya. Emang kalau bule kan kalau ada yang horor pasti cari tahu kan. Iya. Enggak juga. Bule Nah, mana dulu? film-film bule Insidious. Ya, itu kan Oh, film iya. itu kan edukasi. Iya. Jadi kalau ada yang horor dia cari tahu nih. Jangan kan di bule di Indonesia itu juga dicari Makanya. tahu. Apalagi itu tuh yang cari setan Apa? yang terkenal itu loh. Ayo bapak guys. Tahu Oh. nggak? Nggak tahu. Ya, Berarti cuma gua doang. ada yang ada Banaspati Ada. kan? Oh, yang ada Banaspati. Ya, Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Nah, itu ya. acara Semua yang ada TV. di sini. Enggak, itu si Adit namanya. Dia kalau udah ketemu setannya ntar dia Adit, halo Adit gitu. Oh, Adit dan Sopo Jarwo. Adit lah. Adit dan Sopo Jarwo. Adiknya Kang Ri. Adit. Datang naik motor. Oke. Udah gitu aja sih gua. Gitu, Gua nggak horor amat. Berarti lu belum pernah melihat Banaspati? Enggak, belum. Nih, coba. Anjir. Kalau kebakar man. Balikin. Oh, aman. Enggak kebakar lagi. Ya lu ada cerita horor? Kalau gua ada sih. Anak gunung dia. Oh iya. Kuncen. Nggak. Kalau gunung itu ada lah. Tapi gua pengen cerita di rumah gua dulu nih. Di rumah. Jadi waktu itu tuh gua lagi mau nyari mamah gua. Di rumah tuh kosong banget. Oh, kejadian di rumah. Di rumah, ya kan. Rumah kosong. Di rumah kosong tuh. Ada Rumah mamah lu? gua sih. Rumah lu? Rumah orang tua gua. Oke. Oh. Gua belum punya rumah. Masih tinggal. Makasih ya udah ditanyain, jadi motivasi gua tuh. Oke. Waktu itu tuh gue nyari mama gue tuh kan ke rumah. Mama, gue bilang kayak gitu. Terus gue lihat ada gak sekelebat bayangan. Memang bentuknya seperti Wujud mama gue, nyata. wujud nyata seperti mama gue. Lari ke kamar mandi. Shit. Anjing. Merinding gua. Lari ke kamar mandi kan. Oh, merinding mules. Kirain tuh Merinding mules. Kagak seriusan agak. Nah, kaget juga. Lari ke kamar mandi. Ya udah gue kira kan itu mama gue ya. Terus gue tungguin kan di dapur. Nungguin. Karena gue mau minta uang waktu itu. Ya. Emang dosa juga lu. Pantesan dia lari, Iya. minta uang. Coba lu minta makan, pasti dia langsung bikinin. Iya. Duit gua mau minta. Jadi kasihan mama gue. Iya. Iya, motivasi buat Iya, lu juga kan. terus itu kamar mandi memang posisinya pintu ditutup dan gue tungguin kan, tapi kok gak ada suara air gitu. Ya gue ketok-ketok kan, lampunya nyala, gak ada suara air doang kan. Tapi gue yakin tadi masuk gitu, karena ada suara pintunya. Pas gue nunggu di depan kamar mandi nih, ada 2 menitan, tiba-tiba mama gue masuk ke rumah dari Lari. pintu luar. Lari juga? Kagak, dia manggil, di rumah gak? Gue langsung merinding dong gitu kan. Terus tadi yang masuk kamar mandi siapa? Kamar mandi ada pintu buat keluar gak? Enggak ada, cuma 1 pintu aja. Ada sih, kalau kita udah masuk kan bisa keluar. Enggak, maksudnya ada siapa tuh ada pintu lain ya. Iya, siapa tahu malu masuk kamar mandi terus Itu penonton bayaran bisa diem sih. Horor. Nah, itu pertama tuh, kurang horor ya. Oh. Nah, kalau kedua nih beneran. Kok lu yang menilai cerita horor lu sendiri? Iya, Jadi karena horor itu horor sih. Ya, itu horor ya. Ngeri juga anjir kalau tiba-tiba ada yang Tapi ini kedua beneran ini. Ini kejadian. Jadi waktu itu rumah tuh direnovasi. Jadi kita sombong, tadi rumah kosong sekarang direnovasi. ya dong, boleh lah sombong nih, kan punya orang tua juga. Iya. Nah, terus ketika rumah direnovasi, kita sekeluarga pindah ke rumah di ujung gang. Punya rumah lagi. Punya rumah lagi. Kontrak. Kontrak. Ada kontrak. Oke. Nah, ngontrak. Nah, itu tuh sebenarnya rumah yang udah lama ditinggalin. Ditinggalkan maksudnya. Itu ya memang ya ada kasakusuk lah di rumah itu terkait penghuni Radio apa? Itu rumah kalau kita lihat dari luar juga auranya memang kurang. Nanti ditampilin kali fotonya. Iya, nggak bisa gitu. Tadi gua disuruh tampilin pintunya. Apa? Rumahnya udah dibangun lagi. Oh. Jadi bentuk aslinya udah beda gitu kan. Udah yang nempatin sekarang. Udah ada yang enggak lagi dibangun gitu untuk menghilangkan aura-aura yang tidak enaknya. Aura kasih. Nah, itu kan kayak gitu. Akhirnya kita tinggal tuh di kontrakan itu. Malam pertama tuh wah luar biasa. Lu malam pertama rame-rame. Iya, kita Malam pertama rame-rame lu. Gua malam pertama.
berdua biasanya tuh. Iya, jadi malam pertama waktu itu di satu keluarga kan di rumah itu satu-satunya. Malam pertama huni di rumah itu. Di situ dan Malam. wow, luar biasa banget gitu. Waktu itu kita padahal cuacanya hujan, tapi panas. Itu di dalam panas. Gue inget banget malamnya mama gue cerita, malam mama gak bisa tidur. Lu bisa? Karena gue bisa. Yang lain bisa? Yang pokoknya kecuali mama sama bapak gue, karena di luar kamar itu dia cuma satu kamar dan ada kamar mandinya. Di luar kamar itu rame banget katanya. Ada suara bantingan. Gara-gara hujan. Udah gerimis, udah gak hujan gede lagi. Nah, puas. Iya. Ada bantingan, bunyi. Iya, ada banget. Pokoknya bunyi kerusak-kerusak lah. Iya, dan yang paling cukup bulu kuduk merinding tuh ada bau-bau rokok. Padahal gak ada yang rokok di Bapak lu rumah nggak itu. ngerokok? Ya, kalaupun ngerokok kan nggak tengah malam kan lagi tidur. Itu rumah udah lama tuh. Udah lama gak ditinggalin. Jamet kuproy. Bisa aja, bapak lu kan nggak bisa tidur. Enggak, bapak gua lagi tidur. Kan bapak gua sebelah mama gua. Tapi katanya nggak bisa tidur. Bapak gua bisa tidur, mama gua yang nggak bisa. Tadi dia ngomong, ma bapak gua nggak bisa tidur. Nah, Awah. setannya siapa nih? Setannya siapa nih? Oke, kita skip gitu kan. Ya, terus. Itu pengalaman horor gua pertama sama rumah itu. Selanjutnya banyak banget sih, apalagi Di rumah itu. apalagi ketika gua ditinggalin. Jadi waktu itu pernah. Jadi adik gua waktu itu kan di pesantren. Emak gua cabut gitu ngejemput adik gua karena lagi sakit. Otomatis di rumah gua sendiri sampai balik tuh jam 2 malam. Waktu itu pas lagi horor-horornya, di situ tuh ada satu bangunan yang bentuknya tuh kayak kuburan. Tapi itu harus dipertahankan, gak boleh dibongkar sama penghuni sebelumnya. Oh, di dalam rumah? Di dalam rumah ada bentuk kayak kuburan. Maksudnya di dalam ruang tengah gitu. Jadi serius, jadi ini tuh ruang tengah gitu kan. Nanti digambarin ada. Enggak juga. Jadi lo tau gak kayak kolam gitu, kolam yang persegi panjang. Iya. Tapi arsitekturnya benar-benar mirip kuburan. Jadi di situ ada batu kayak gini kan. Oke, ada Batunya tuh pundak-pundakan gitunya. Itu kayak batu nisan banget dan di situ emang kita tutup kan. Dan Di situ pas lu pertama datang emang tertutup. Ditutup. Introvert dia. Iya, introvert. Pokoknya di situ memang paling sering kejadian di mana adik gua ngeliat yang masih kecil Di dan situ doang berarti titiknya. Iya. Dan balik lagi nih ketika gua malam itu, gila rame banget coy. Ngerasa rame. Berarti sama yang ceritain sama nyokap lu sama yang Iya, kejadian. gua waktu itu sendiri kan. Gua lagi nonton gitu kan, asik lagi nonton. Tiba-tiba dari arah dapur ada tangga gitu ke balkon. Tiba-tiba ada suara ini kayak piring pecah kayak gitu kan. Prang prung gitu kan. Terus gua datengin, tikus nggak ada, kucing nggak ada, Nggak pecah. nggak ada yang pecah sama sekali. Tapi suaranya Cuman tuh rame. benar-benar kedengeran rame. Waktu itu suasana lagi hujan, wah gila kayak mencekam lah gitu kan. Oke, nggak ada nih kan, terus gua balik lagi kan, rame lagi tuh. Dan ketika rame kedua kalinya ada bau kemenyan. Bukan boroko sekarang. Iya, rokok kemenyan. Salah hisap gitu. Rokok kemenyan ada bau kayak gitu kan. Terus solusi? Nggak ada. Enggak ada solusi, Solusi apa? Langkah lu gimana langkah lu? Diem lu pada diem. Oh iya. Gua minta solusi dengan sila mau bangun. Dia solusi lagi. Iya juga. Nggak langkah lu. Langkah lu. Nah akhirnya kan ketika itu gua kayak benar-benar agak-agak merinding takut gitu kan gua panik parah. Telepon Dan dong. itu gua gak males nelfon, kadang ngapain juga kan. Tapi lu berarti kayak gitu di dalam kamar doang tuh. Enggak, gua jadi posisinya tuh kamar cuma satu, depannya ada TV. Dia langsung ruang tengah nyambung ke dapur. Berarti lu tidur rame-rame di kamar itu. Iya, Cukup besar lah. Iya, cukup besar. Nah, di situ gua kayak sendiri. Hujan kan, gua mau keluar juga hujan. Kayaknya kejadian hujan terus ya? Iya, mungkin emang kan Bogor. Oh iya. Kota hujan. Nah, oke. Habis itu semakin ramai kan, semakin malam itu kayak udah mau pesta kali mereka, nakut-nakutin gua kan. Terus bau kemenyannya semakin luar biasa. Makin kencang lagi. Dan ketika gua ke dapur, entah kenapa gua melihat sekelebat kakek-kakek gitu. Jenggotnya putih. Tapi Kakek-kakek perwujudannya jenggotnya hitam masa jenggot putih. Ya udah tua. Iya, masa kakek-kakek jenggot hitam. ya kan coba tuh dicat. Oh iya. Bisa ya. Di ping dulu kalau mau di chat ping. Sibuk nggak? Dan pokoknya gue melihat itu dia duduk di tangga gitu sambil kayak ngerokok, berarti ini yang ngerokok kakek-kakek kan. Ya gue merinding tuh, tapi ya udah gue balik lagi, gue mikir punten kek. enggak, gue marah waktu itu. Marah? Justru marah? Gue marah karena kalau gue punten kan artinya gue meyakini dia lebih berkuasa atas gue gitu. Oh, iya. Kalau di tempat itu ya. Padahal yang punya kan
yang kontrak tuh gua gitu. Dia mungkin penghuni tapi dia nggak bayar ke penghuninya lama gitu. Curang deh. Bikin rusuh, bikin pesta. Iya kan, nah waktu itu gua tantang gitu kan. Listrik juga. Dengan bahasa Sunda gitu kayak gini, karena gua kira kayak orang Sunda. Oh. Maneh icing, anjing gua bilang kan kayak gitu. Iya, ngerti nggak lo artinya? Lu diem. Gitu. Translate-nya ada di bawah sini nih. Orang Sunda mana? Cina mana orang Jakarta. Ibu Sunda. Oh iya, terus gua lanjutin kan. Nu ngontrak di dia aing lain sia, geus icing gandeng cek aing. Terus gua udah teriak gitu kan. Akhirnya gua balik ke ruang tengah, tapi Bogor ka sohor tapi gua tetap Ini teh susu anjing. Gua tahu gitu doang ini. Oke guys. Oke. Dan akhirnya ya udah habis itu gua tetap ketakutan kan ini. Gua takut juga kan mikirnya. Oh, jangan sampai ditantangin dia. Ya. Karena aku mikir gua nantangin dia kan. Siapa tahu dia marah mewujud gitu, entah menjadi apa. Gua takut benar waktu itu. Tapi pada saat lu mau marah itu udah gue marahin enggak? Gua marah aja dulu kan. Enggak mikir lanjutnya. Iya. Tapi pas habis marah, baru gua kepikiran. Habis itu gua lupa. Gua inget kan gue bisa baca Quran ya. Gue ambil Quran, gue baca tuh langsung 1 juz malam itu juga. Apa juz apa tuh lo baca? Juz pas Al-Baqarah, pas juz 1. Kan ada kebagi-bagi tuh tentang surat-surat itu kan. Iya, intinya gue baca juz itu. Intinya waktu itu untuk mengusir ketakutan gue aja dan semoga dia kebakar gitu kan. Dan ya intinya setelah gue baca Quran 1 juz, udah mereda lah gitu, udah gak Nggak bau ya. udah gak bau lagi, udah gak ada rame-rame lagi. Orang yang ambil handuk di rumah lu mau mandi. Jadi nyampe Beda itu. Kan itu Mbah Kunti. Ini kan Mbah. Atau ayahnya ya? Nah, jadi itu sih. Jadi pengalaman horor gua kalau di rumah ada, di gunung juga sepertinya ada. Kalau Babang gimana? Oh, kalau saya lebih banyak sleep paralysis itu, ketindihan. Padahal harusnya gue nindih ya, kenapa gue nindih? Perut lu kali bikin ini nggak bisa. Ya gerak. Aku pura-pura. jadi gue lebih sering mengalami yang namanya ketindihan. Dari mulai gue di Kendari, di sini pun juga gue pernah ketindihan semalam 2 kali. Semalam 2 kali? Iya. Wow. Udah kayak mau pergi ke NTT ya, sehari 2 malam sih. jadi apa namanya? Misalnya kayak di Kendari gue merasa hal yang paling horor sih menurut gue. Karena kan gue di kos sendiri ya, meskipun kadang bawa cewek. Wah, gitu. Tetangga ngajak makan bareng, beli makan, patungan. Gua kira malah ceweknya dari jenis kuntilanak sih. Masa gue kayak gitu. Makanya dia yang nindihin kan. Gue juga takut. Kan horor. Hah? Iya, kayak gue ketindihan Simba itu, terus gue tahu, mama aku ditindih. Oke, gimana tuh? Ngapa gini? Berat. Ya. Jadi malam itu gue ya seperti biasa aja, mungkin karena main game atau apa, entah biasanya pengaruh sleep paralysis itu atau ketindihan kan kecapean. Atau sebelum kita mau tidur masih ada beban pikiran yang Kaki lu kotor kalau nggak. Iya, belum bisa, cuci kaki gitu kan. Atau lo belum sholat isya sih biasanya. Itu sering banget gue nggak sholat. Pantes ya. Keseringan gitu ya. Iya. Harus sholat dong. Sholat ya. Ya udah seperti biasa aja lah gue main game sampai tengah malam dan sebagainya. Tapi gue rasa pada saat itu gue tidurnya tuh tidur cepat gitu loh. Oh iya. Jadi kayak misalnya tidur sekarang. Bangun dong lagi cerita. Sekarang kamu adalah seorang hipnotis gue. Kayak gitu, gue biasa tidur cepet kayak gitu kan. Nah kayak gini lagi. Habis itu ya udah gue tidur cepet. Nah sama kayak lu gak yang lu rasain yang pernah ketindihan. Jadi kita ngerasa kayak sadar doang gitu kan. Rasanya kayak sadar nggak sadar. Tapi lu kayak di alam bawah sadar lu. Ini emang gue juga nggak sadar gue tidur lampunya gue matiin apa enggak sebelumnya ya. Oke, pokoknya pada saat posisi itu gue tidur telentang biasa aja gini, gue nggak bisa gerak kan. Posisi gelap, kamar kosan gue posisi gelap, gue nggak bisa gerak. Wah, gue ngerasa, gue ketindihan nih. Tapi gue nggak tahu harus gimana gitu kan. Maksudnya, gue bangun nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Nah, salah satu yang gue tahu sampai sekarang cara untuk bisa lepas dari ketindihan adalah lu harus bisa mau mukulin apa atau gerakin sesuatu hal apa atau karena kan kita mau ngomong juga nggak bisa ya. Iya. Apalagi kita mau ngaji nggak bisa. Dalam hati. Iya, tapi maksudnya kan kita harus paksa sebisa mungkin ada sesuatu hal yang gerak gitu loh.
upayakan bisa menggerakkan gerakan tubuh gitu yang bisa digerakkan sebisa mungkin. Habis itu gue ngerasa, oh gue ketindihan nih kayaknya. Gue coba gimana. Oh, gue mulai ada ngerasa ada sesuatu hal di kan karena kasur gue kan kasur yang langsung ya. Kasur yang bawah maksudnya nggak ada ranjang dan sebagainya. Tidur kosan anak murah gitu kan kosan gue. Kasur biasa lah ya. Ya kasur biasa langsung di lantai gitu. Gue ngerasa ini kayak di samping ada yang ngeganggu gue nih. Nah, di sebelah ada yang ngeganggu gue nih. Ada yang ngeganggu gue nih. 3 kali baper. Goceng. Oke, gimana? Udah gue ngerasa yang ganggu. Gue males banget nih. Maksudnya gue tahu nih kayak gue bakal digangguin. Akhirnya gue ngerasa yang nggak usah nantangin. Gue diem aja. Kayak nggak usah digubris, nggak usah ditanggepin. Iya. Oke, gue diem aja. Terus gue merem nih, gue paksa merem di posisi itu. Tapi kan gue nggak tahu namanya kita ketindihan sadar nggak sadar gitu. Oke, gue paksa meremnya, gue diemin kayak gini. Gue ngerasa kaki gue diangkat. Lagi tidur kaki gue diangkat gini nih. Gue bilang dalam hati gue, lu jangan ganggu gue. Anjir merinding nih gue nih. Karena ini bener-bener kejadian. Anjir gue panik banget tidur. Nah kaki gue diangkat kayak ngerasa diangkat, tapi namanya kita nggak sadar kayak halus aja gitu kan, di bawahnya halus. Habis itu gue bilang jangan ganggu gue nggak mau. Gue nggak mau main, iya, gue nggak mau ganggu lu juga, gue nggak mau main dan sebagainya, gue pengen istirahat tidur aja, gue bilang gitu. Dalam hati gue, agak lama masih itu, terus kayak gue ngerasa udah kelepas tuh. Oke, anjir, sumpah, anjir merinding gue, ini gue. Kagak, enggak, gue kagak bohong, anjir beneran merinding gue ini gue. Wih anjir, merinding coy, pengen. Itu bajunya ini sih kedinginan. Gak pakai baju digicam yang tahan dingin tahan panas. Udahlah, gue ngerasa udah lu jangan ganggu gue nggak mau main sama lu, gue mau istirahat aja. Besok gue kerja lagi kan. Waduh. Habis itu udah kayak ngerasa dilepas tuh. Jadi kita kayak nggak sadar kayak ya udah dilepas aja lu kayak pelan-pelan jatuh gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh gue ngerasa ya udah dia kayak masih main-main lah. Kan gue tidur telentang ya. Iya. Dia kayak masuk gini. Langsung. Belum. Gimana? Kayak gini. Ya. Jadi tentang. lama konek. Ya. Sekarang dia tidur. Terus serem juga tuh begitu. Iya, jadi gue nggak tahu. Gue pada saat itu gue takut untuk melek ya, tapi gue kayak ngerasa kayak pokoknya ada auranya tuh kayak udah buruk amat mukanya tuh orang. Hah? Gue nggak kayak siapa lagi nanti. Terus jadi kayak misalnya gue udah tidur. Jadi gue udah tidur telentang gini. Dia masuk sini nih. Oh iya. Kayak di depan lu terus gini menampakkan gitu. Lu sundul gak? Wajahnya di depan muka lu langsung gitu. Gue gini jantungnya. Jadi Zidane gue. Terus gue agak lama tuh kayak gitu. Gue diem. Gue nggak mau main. Pergi lu. Lama gitu. Gue ngerasa kayak dia gini. Iya pokoknya kayak ngajak main gitu kan, ngajak main. Udah tuh gue nggak, gue diemin, nggak, pokoknya gue nggak gue. Sebisa mungkin gue gerakin tubuh gue gini-gini atau apa gitu kan. Akhirnya gue kebangun tuh yang, nah tuh gelap tuh akhirnya, ini sadar, maksudnya tadi kejadian tadi bener apa enggak gitu kan? Jangan mimpi. Gitu. Iya jangan mimpi. Nah pada saat itu, gue pokoknya selalu nyalain TV lah. Mau tidur. Iya, TV-nya TV kecil doang gitu. TV pakai monitor, pakai TV Turner yang murah gitu, 200.000 bisa nonton. Udah gue nonton itu, TV nyala, kamar mandi selalu gue tutup. Tapi pas gue bangun itu TV mati, kamar mandi kebuka. Wow. Malu. Tapi gue bukan emak gue kan gue ngekos di Kendari. Tuh. Wangi kagak sih? Aku pakai. Panik gue beneran. 24 6 menit lagi. Nah udah itu merasa ketindihan gue yang mulai dari situ. Oh gue tahu nih bisa ngehandle ya makhluk kayak gitu dong, gue antepin lah mulai sekarang. Karena kalau kayak gitu, kalau kita takut atau malah kayak semakin takut ya, meskipun nggak ngeladenin tapi takut, malah semakin kayak agak susah gitu. Nah gue juga pernah kemasukan juga. Gue ngerasa tiba-tiba posisinya gue ada di rumah gue yang di Bekasi. Rumah lu, rumah orang tua lu? Rumah orang tua gue. Okay. Rumah nenek gue. Okay. Nah, jadi di rumah nenek gue tuh posisinya gue nggak tahu pada saat di mimpi itu gue ada di ruang tengah gue. Wow. Di ruang tengah lagi duduk. Langsung sekelebat suasana di situ. Suasana pas bokap gue meninggal. Jadi gue ngerasa kayak ada bokap gue di situ,
ada orang meskipun nggak rame kayak ibarat kan kayak orang udah selesai ini besok mau dimakamin atau apa jadi udah sisa keluarga. Gue ngerasa kayak ada di situ. Wah kagak bener nih gue bilang. Langsung wah kagak bener nih maksudnya nih apa nih. Terus seketika langsung hilang. Tapi gue masih di situ di ruang tengah gue itu. Iya. Terus gue ngeliat ada almarhum kakek gue kan misal kayak ini ruang tengah nih. Nih, Kagak masuk, Fred? gue nggak masuk, Fred. Nah, jadi misalkan ini ruang tengah, terus di sebelah sini ada pintu mau ke dapur. Jadi kalau kita di ruang tengah gini, kita bisa ngeliat ada pintu yang ke dapur sana kan. Ya kayak di sana ada pintu kecil sana. Jadi kita bisa ngeliat. Di situ gue ngeliat ada almarhum kakek gue. Cuma ngeliat ada kayak mukanya doang gitu kan. Tapi gue diem doang sini. Nah, tiba-tiba ada kayak makhluk cewek gitu, kayak Spiderman turun, tau gak lu? Oh iya. Kayak Kebalik gitu. Nah, kebalik turun. Rayap. Terus Nggak nyium lu. turun gitu. Kepalanya rambutnya panjang gitu kan. Oh Terus gini. iya. Ngeliat ke gue. Kayak setan Jepang anjir. Anjir nih, mending lagi anjing. Setan Jepang apa namanya? Ini. Bukan Joon. Oh, Bukan. Obaki. Apa Gobaki siapa? Kagak tahu gue juga. Shinchan. Nah, jadi intinya dia apa? Mukanya ngenawang-ngenawin gue gitu. Tapi nggak ada suaranya. Mulai dari situ gue ngomong langsung kagak bisa. Tadi kan gue cuma ngeliat ada almarhum bokap gue, ada ngeliat kakek gue. Tiba-tiba itu yang anjir gue baca Al-Fatihah, gue manggil bokap gue, manggil kakek gue, manggil ibu gue siapa, udah kayak nggak ada yang nyaut gitu kan. Iya. Padahal gue ngerasa di belakang tuh ada orang gitu, maksudnya masih ada keluarga gue. Tapi gue manggil yang gimana kagak bisa. Terus dia baru mulai ada suaranya tuh makin kencang. Wah langsung, wah panik gue mau ngomong apa nih, kagak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Ini mimpi kan? Iya, karena ya mungkin kayak ketindihan gitu atau gimana gitu kan, mimpi buruk lah. Abis itu gue bingung nggak tahu gimana caranya. Nah, gue mau baca surat-surat pendek dan sebagainya, gue nggak bisa, kaku menurut gue. Oh, kirain karena nggak apa. Enggak, bukan dong. Emang nggak dapet hidayah. Jangan dong, nanti dapat. Astagfirullah. Nggak bisa baru. Ya pokoknya nggak bisa baca surat-surat lah, mau ayat kursi dan sebagainya nggak bisa gitu kan. Gue coba tantangin. Gue bilang, pokoknya dengan gagunya gue ngomong, ya intinya kayak Sinul, gue nggak takut sama lu. Gue bilang gitu. Intinya gue tantangin sama akhirnya yang gue belajar yang kedua itu kan. Oke, udah dihirauin aja. Yang akhirnya yang ya udah mulai kayak gitu, dia mulai yang lama hilang naik lagi ke atas. Iya. Terus gue mulai sadar. Nah,